Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dari sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi ya di pelajaran Al-Qur'an Hadis. Ya, apa kabar hari ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa berikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan ya. Kita bisa hadir di sini, kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, ya, bisa belajar hari ini. Itu semata-mata diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, sebelum kita masuk ke materi Al-Quran Hadis, tadi alhamdulillah ya, adik-adik sekalian masih semangat belajar, masih semangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib ya bagi setiap orang. Nah, baik, sedikit Ustadz mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu kemarin sudah selesai materi tentang surah Al-Qari'ah ya. Sedikit saja, karena insya Allah ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari sebentar insya Allah. Nah, yaitu surah Al-Qari'ah itu menerangkan tentang hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam surat itu tentang apa itu hari kiamat. Jadi bagaimana keadaan hari kiamat itu. Yang di gambaran situ sangat-sangat luar biasa. Manusia akan sangat susah ya di hari kiamat itu. Banyak sekali orang yang kesusahan pada hari kiamat. Nah, untuk materi nanti insya Allah ini akan ada salah satu yang akan meringankan kita di yaumil akhir ya. Bagaimana nanti di padang mahsyar, mizan, shiratal mustaqim, terus bagaimana kita bersikap dengan orang lain nanti di hari kiamat, akan banyak sekali tuntutan ya. Nanti akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal kita baik, amal kita banyak, mungkin bisa berat timbangannya. Kalau kita amalan kita ringan, ya merugi. Sama pun timbangannya itu juga merugi. Nah, insya Allah kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menyayangi anak-anak yatim ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memuliakan seorang anak yatim. Nah, baik, apakah ada yang bisa sedikit memberikan anak yatim itu apa? Ya, anak yang seperti apa begitu? Ada? Baik, benar ya. Jadi anak yatim itu anak yang ditinggal oleh orang tua, ya, baik salah satu atau keduanya. Ya, kalau salah satu disebut anak yatim, ya, kalau ayah meninggal berarti anak yatim. Kalau keduanya ditinggal keduanya, ayah dan ibunya, maka itu anak yatim anak yatim piatu, ya. Nah, baik, ada hadis Nabi tentang bagaimana orang yang menyayangi atau mencintai, mengasuh anak yatim. Nah, ada sebuah hadis dicatat ya tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika di surga nanti dengan orang yang mencintai atau menyayangi atau mengasuh anak yatim. Nah, baik, bisa tulis ya. Nah, ini hadisnya, insyaallah. Ana wakafilu al-yatim
fi al jannah. Lihat sama. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Nah ini, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Nah, di mana artinya itu aku, kata Nabi, bersama orang yang mengasuh atau menyayangi, ya, mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Aku bersama orang yang mengasuh atau mengasihi anak yatim di surga seperti ini. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan kedua jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkannya sedikit, ya, merenggangkannya sedikit. Jadi isyarat seperti itu ya sangat dekat sekali. Nanti di surga itu Rasulullah bersama bersama orang yang mengasuh atau mengasihi anak yatim itu sangat dekat sekali. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang mengasuh atau menyayangi anak yatim? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya, ya. Itu pahala besar sekali orang yang mengasuh atau menyayangi anak yatim. Nah, orang yang amanah mengasuh anak yatim, baik hartanya, baik perilakunya, ya, mencintai anak yatim, itu nanti di surga dengan Rasulullah SAW sangat dekat sekali. Dan kenapa begitu? Karena bisa kita bayangkan atau bisa kita lihat sendiri orang-orang yang ditinggal orang tuanya, kedua orang tuanya itu sangat-sangat perlu bantuan, ya, perlu bantuan. Dan ketika orang-orang yang membantu dan mengasihi, menyayangi dan amanah, baik itu hartanya dan diri anak yatim tersebut, nah itu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar sekali. Nah, keuntungannya bagi dirinya di dunia ini, orang lain akan berempati, bersimpati kepada orang yang suka mengasihi anak yatim. Jadi insya Allah ada sekalian, kalau ada saudara kita atau yang dekat keluarga kita terus ditinggal oleh orang tuanya, sayangi mereka. Bukan cuma keluarga kita, tapi orang tetangga kita atau siapapun yang di lingkungan kita ada anak yatim, bisa berbagi, ya, bisa mengasihi, baik berbagi makanan atau berbagi pakaian atau yang layak. Jadi mengasihi anak yatim. Nah, ini nanti insya Allah akan sangat berpahala bagi kita, bagi keluarga juga. Insya Allah di surga nanti kita bersama Rasulullah SAW, dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang mengasuh anak yatim. Nah, mungkin itu ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana bagaimana kalau kita menzolimi? Ini orang yang menzolimi anak yatim ini, ya, kebalikannya Allah SWT membenci. Dia akan kesusahan di dunia dan juga di akhirat. Ya, kalau Rasulullah sudah bilang menyayangi, dekat dengan, berarti orang yang membenci, orang yang tidak amanah pada anak yatim, itu akan mendapatkan azab, ya, akan mendapatkan kesusahan baik di dunia dan di akhirat. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada anak yatim ataupun
anak yang ditinggal orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, itu insya Allah ya, dekati, ya, sayangi mereka, berbagi dengan mereka, duduk dengan mereka. Ini juga insya Allah benar orang yang sering duduk dengan anak yatim terus mengusap kepalanya, itu bisa diampuni dari dosa-dosa yang banyak, ya, bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, itu salah satu keuntungannya dari menyayangi anak yatim. Jadi insya Allah ya, adik sekalian, bisa mempraktekkan, ya. Jadi jangan, apalagi dibully anak yatim, nggak boleh, ya. Nah, jadi harus menyayangi. Mungkin di sini ada yang merasakan, ada yang kehilangan orang tuanya mungkin, ya, masya Allah, ya, sangat sedih sekali, ya, sedih sekali. Saya juga merasakan kehilangan orang tua itu sangat sedih sekali, ya. Jadi makanya Rasul bilang yang yang mengasihi, menyantuni anak yatim itu orang-orang yang nanti dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, Ustaz, ini kan batasannya bagaimana? Batasan ya, disebut anak yatim ini sampai dia balik dan bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga. Itu ya yang disebut anak yatim. Jadi kalau sudah balik itu mereka kan sudah bisa mandiri, ya. Nah, insya Allah itu juga. Nah, tapi tetap untuk namanya bantuan, memberikan kebaikan untuk siapapun harus dilakukan, berpahala. Nah, itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat dan menjadi motivasi kepada adik sekalian untuk selalu berbuat baik, apalagi kepada anak-anak yatim. Itu saja. Baik, sedikit kesimpulan bahwa hadis menyayangi anak yatim ini insya Allah sahih dari Imam Bukhari, ya. Terus orang-orang yang senantiasa duduk bersama anak yatim, Allah berikan pahala yang besar, akan dicintai, baik itu di masyarakat ataupun di keluarganya, karena menunjukkan sikap yang mengasihi, ya. Apalagi nanti di surga bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah nanti buat, ya, sebuah pertanyaan ataupun sikap berbuat baik kepada anak yatim. Keuntungan sikap-sikap bisa berbuat baik kepada anak yatim. Nanti dikumpulkan, ya. Nah, itu saja mungkin saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.